Pemilu serentak dilakukan pada 9 Desember 2020 dan kali ini kita akan mengulik lebih lanjut mengenai pemilu yang ada di Barsel. Dan sekarang pun kita sudah terhubung dengan Bapak Bahrudin selaku Ketua KPU Barito Selatan. Halo, selamat siang Pak Bahrudin. Selamat siang, Mbak Ririn. Baik, apakah suara saya terdengar secara jelas, Pak? Ya, halo, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Didengar Bahrudin? dengan jelas, Mbak Ririn? Ya, baik. Baik, Pak, langsung saja saya ingin menanyakan... Alhamdulillah baik. Ya, baik. Baik, Pak, saya ulang kembali. Saya akan menanyakan mengenai persiapan KPU, Pak, dalam menghadapi pemilihan gubernur maupun wakil gubernur yang ada di Barsel pada 9 Desember mendatang, Pak. Bagaimana, sudah sejauh mana, Pak? Halo. Halo. Ya, halo, Pak. Halo. Suara saya bagaimana, Pak? Terdengar secara jelas Ya, atau kurang? bisa diulang, Mbak? Ya, baik, Pak. Pertanyaannya jelas. saya ulang Ya, kembali. baik. Bisa diulang? Ya, baik. Jadi bagaimana, Pak, persiapan KPU dalam menghadapi pemilihan gubernur maupun wakil gubernur pada 9 Desember mendatang, Pak Bahrudin? Ya, baik, Mbak Ririn. Jadi persiapan kita di Barito Selatan khususnya yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 hari ini. Terakhir hari ini kita sudah melakukan pendistribusian logistik ke beberapa kecamatan terjauh. Dan termasuk seluruh penyelenggara kita, baik di tingkat kecamatan, tingkat desa, sampai dengan petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS yang akan bertugas di semua TPS pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, itu semua sudah siap. Demikian, Mbak Arin. Baik. Lalu mengenai hak suara, Pak, sudah ada berapa yang masuk DPT dan berapakah suara yang kosong atau tidak masuk undangan, Pak Bahrudin? Jadi mengenai pemilih yang ada di Barito Selatan, sesuai dengan daftar pemilih tetap yang kita telah tetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam rapat pleno terbuka, jumlah DPT kita di Barito Selatan itu sebanyak 95.124 pemilih. Terkait dengan pemilih yang dikatakan pemilih tidak mendapatkan undangan ataupun kosong, perlu kami jelaskan bahwa saat ini kita tidak menggunakan istilah undangan. Jadi semua pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap kita itu kita berikan pemberitahuan. Sekarang kita sebut dengan pemberitahuan. Kenapa tidak lagi kita mengatakan bahwa itu adalah undangan? Karena kekhawatiran kita apabila itu dikatakan sebagai undangan, pemilih-pemilih yang tidak mendapatkan itu tidak akan hadir ke TPS karena mengatakan tidak diundang. Sehingga saat ini yang kita berikan kepada semua pemilih adalah pemberitahuan namanya. Artinya bahwa andai pun pemberitahuan itu tidak dibawa hadir ke TPS, sepanjang bisa menunjukkan KTP elektronik dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS tersebut, pasti akan kita layani menggunakan pilihnya. Jadi terkait dengan pemilih yang dikatakan dengan pemilih kosong, kalau ulah itu dikatakan bahwa yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap kita, itu kita belum bisa memberikan gambaran bahwa itu berapa jumlahnya. Yang pasti, Pak, kita memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Barito Selatan, apabila masih ada yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang kita sebutkan tadi sebanyak 95.124, agar semua warga yang tidak terdaftar di dalam DPT tersebut sekiranya dipastikan telah memiliki KTP elektronik. Karena syarat satu-satunya yang bisa digunakan untuk hadir ke TPS bila tidak terdaftar dalam DPT adalah kepemilikan KTP elektronik. Demikian, Mbak Rin. Ya, baik, Pak. Lalu mengenai pendistribusian logistik Pilgub, bagaimana mekanismenya, Pak? Dan hak suara bagi orang yang jauh dari akses kota, bagaimana tindak lanjut dari KPU sendiri dalam menghadapi hal tersebut, Pak? Mengenai di logistik, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi bahwa
logistik hari ini kita sudah mulai distribusikan, tapi belum semua titik. Hari ini kita melakukan distribusi logistik untuk 5 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada di Barito Selatan. 5 kecamatan itu kita dropping ke Kecamatan Jenamas, Kecamatan Dusun Hilir, Karakuala, Dusun Utara, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai. Jadi hari ini kita melakukan pendistribusian logistik untuk Kecamatan Jenamas 24 TPS, kemudian Kecamatan 42 TPS, kemudian Karakuala ada 39 TPS, kemudian Dusun Utara untuk TPS-nya sebanyak 47, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai 46 TPS. Total kotak suara yang kita distribusikan untuk TPS pada hari ini 198 TPS. Jadi tersisa 27 desa lagi yang ada di sekitar Kota Buntok ini. 27 desa itu ada 134 TPS yang akan kita distribusikan di H-1 besok tanggal 8 Desember 2020 baru. Baik Pak, lalu mengenai TPS yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah menggunakan protokol kesehatan atau bagaimana Pak? Dan adakah sanksi kepada TPS yang tidak melaksanakan protokol kesehatan tersebut Pak? Kita pastikan bahwa seluruh TPS kita yang ada di Kabupaten Barito Selatan, jumlah TPS kita ada sebanyak 332 TPS yang pembagiannya setiap kecamatan tadi kita sudah sampaikan. Seluruh perlengkapan untuk alat pelindung diri setiap TPS itu sudah kita perlengkapi dengan baik. Mulai dari masker cadangan yang kita siapkan ada TPS, spesial untuk petugas kita, hand sanitizer, alat cuci tangan, sampai dengan pakaian hazmat, itu semua kita tempatkan 1-2 per TPS sesuai dengan yang sudah diberikan petunjuk baik dari KPU maupun dari KPU Provinsi. Jadi mengenai sanksi terhadap petugas kita bila tidak melaksanakan atau tidak menggunakan APD atau pelindung diri ini dengan baik, itu mekanismenya akan kita langsung lakukan peneguran di TPS kalau itu kita ketahui. Tapi kita pastikan bahwa seluruh perlengkapan alat pelindung diri yang kaitannya dengan pengendalian COVID-19 ini itu sudah kita siapkan dan sudah kita dropping saat ini. Kita pastikan untuk 332 TPS semua untuk pelindung diri itu sudah ada di masing-masing desa dan kelurahan dan siap untuk didistribusikan ke semua TPS. Ya baik Pak. Lalu saya ingin menanyakan juga Pak, jika ada orang yang sakit ataupun ada yang reaktif, bagaimana para petugas dalam menyikapi hal tersebut Pak? Apakah langsung melakukan swab test atau bagaimana Pak? Terkait kalau yang dimaksud itu adalah yang sakit, kalau pemilih yang dalam kondisi sakit, itu memang ketentuan kita sudah mengatur dengan jelas yang harus kita ikuti dan pedomani. Jadi misalnya kalau ada saat ini warga Barito Selatan ataupun Kalimantan Tengah yang tengah menjalani rawat inap di rumah sakit yang ada di Buntok misalnya, ataupun di puskesmas Kabupaten Barito Selatan, kita pastikan kita akan berikan pelayanan hak pilih. Dan kami pun sudah menyampaikan beberapa surat baik kepada Direktur Rumah Sakit dan PTD Puskesmas, sekiranya ada pasien yang tengah menjalani rawat inap, besok tanggal 8 terakhir kami akan lakukan koordinasi dan pendataan kepada pemilih-pemilih yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Jadi yang kami berikan pelayanan untuk di rumah sakit dan puskesmas bila terdapat yang tengah menjalani rawat inap, bukan hanya bagi pasien yang tengah menjalani rawat inap, tapi juga terhadap keluarga yang tengah menunggu pasien tersebut dan seluruh karyawan, petugas medis yang bertugas pada tanggal 9 Desember akan kita berikan fasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya di tempat bertugas masing-masing dan menjalani rawat inap. Terkait kalau ada warga atau pasien yang tengah menjalani rawat inap dalam kondisi terpapar ataupun dinyatakan positif terkait dengan COVID-19 ini, kami pasti akan melakukan pelayanan juga untuk memastikan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Dan tadi kami sudah sampaikan bahwa
seluruh penyelenggara kita di TPS maupun di tingkat desa itu kita perlengkapi dengan pakaian hazmat. Jadi kita harapkan pakaian itu akan digunakan untuk melayani pemilih-pemilih yang dikatakan bila ada yang tengah diponis atau terkonfirmasi positif untuk COVID-19. Dan kami pun juga sudah melakukan komunikasi koordinasi dengan pihak gugus tugas untuk meminta data-data yang dimaksud tersebut. Nanti kalau gugus tugas memberikan data-data itu, kami pasti akan melakukan komunikasi dan koordinasi kembali dengan petugas teknis kesehatan bagaimana sebaiknya untuk memberikan pelayanan kepada yang bersangkutan sehingga aman bagi petugas-petugas kami yang akan melakukan tugas memberikan pelayanan kepada pemilih-pemilih yang dimaksud, Marin. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan dan informasinya Pak. Harapannya semoga pemilu 2020 dapat berjalan sukses dan lancar Pak. Selamat siang Pak Barudin. Amin, makasih Mbak. Selamat siang.